Plus dan minusnya tarif PPN 12%. Kita lihat barang-barang mewah yang kena PPN 12% ya. Sedangkan ada negara yang PPN-nya naik jadi 12% yang katanya demi kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan, tapi nyatanya jalanan masih banyak yang berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Repa Maya Sofa dan teman saya yang ini Sifa Aulia, yang itu Asifa Az-Zahra dan yang ini Miss Fiatin. Nah, di sini kami ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas UAS kami dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Apakah Bapak bersedia? Baik, silakan. Baik. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh si Paulia. Beberapa bulan terakhir ini, negara kita telah menghadapi berbagai dinamika politik yang cukup mencolok. Mulai dari tingginya polarisasi di media sosial, meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai aksi massa, hingga adanya perdebatan tentang adanya kenaikan pajak 12% di tengah berbagai tantangan ini. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah demokrasi kita benar-benar berjalan sesuai harapan ataukah ada kekurangan yang harus segera diperbaiki. Nah, dari paparan kami tadi Pak, dalam proses demokrasi kita seringkali mendengar bahwa suara rakyat adalah yang utama. Namun dengan adanya ketidaksetaraan ekonomi yang masih cukup tinggi, bagaimana menurut Bapak demokrasi bisa menjamin bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dipertimbangkan secara adil? Terima kasih. Baik. Menarik pertanyaannya. Ini dalam sudut pandang kita hukum ketatanegaraan. Apalagi sistem ketatanegaraan Indonesia, kita ketahui bahwa demokrasi yang ada di negara kita terlepas juga dengan landasan ideal bangsa kita, kan? Ingat Pancasila kan? Prinsip pentingnya dalam demokrasi itu kan adanya keadilan, kebebasan, kejujuran, ya kan? Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, kalau kita boleh lebih terbuka melihat, kawan-kawan pernah melihat ada bilang ini money politik, ini politik uang, pernah dengar? Pernah dengar kayak gitu? Kira-kira ada pandangannya nggak tentang politik uang ini kira-kira gitu? Dan dampaknya terhadap kepemimpinan sesuatu lembaga yang berkekuatan seperti itu. Jadi kita melihat sangat menarik jadinya. Tapi menurut kita coba pisah-pisah dulu ya. Dari pertama tadi bagaimana melihat perkembangan ini. Kita memang tidak bisa terlepas bicara hidup bernegara, bicara kesejahteraan warga negara, kepemimpinan, bagaimana mengambil keputusan kan. Nah, apalagi kita tahu negara kita ini punya kalau basic katakanlah agama, ada berbagai macam. Ya kan, ada agama-agama yang bukan negara katakanlah satu agama, ya. Nah, terus di negara kita juga menghormati perbedaan suku bangsa yang masing-masing punya corak dalam mengambil keputusan. Lalu kita muncul cara-cara mengambil keputusan dalam demokrasi sebenarnya dengan bermusyawarah, dengan memperhatikan tadi apa bilang suara rakyat, suara bersama. Nah, kalau kita secara akademik kita lihat kan rakyat itu berbagai macam lapisan, ya kan? Jadi akan berbagai macam selera juga di sana. Nah, kita lihat di sana dalam membuat keputusan. Kita sebut negara-negara maju, kita boleh bilang pendapatan ekonomi masyarakat itu sudah sebagian besar itu sudah di atas sejahtera, sebagian besarnya. Sementara negara-negara berkembang itu secara umum pendapatannya itu masih banyak yang menengah ke bawah. Bahkan sangat mempengaruhi sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat secara bersama-sama tadi. Akan berbeda dengan kita secara ekonomi semuanya rata-rata udah gak mikirkan pribadi lagi lah gitu kan. Artinya keputusannya betul-betul kita ambil untuk kebaikan bersama. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa ada setidaknya yang sejajar. Secara keilmuan, secara pemahaman masyarakat kita tuh punya degradasi pendidikan yang berbeda-beda. Iya nggak?
Nah, ada yang ya kalau tidak salah itu data yang beberapa tahun lalu ya Pak Zul ya, yang sampai ke perguruan tinggi ini cuma di angka 33% lebih kurang. Artinya dari 270 juta jiwa kita ini, 270 juta jiwa, ada 67% yang tidak sampai ke perguruan tinggi. Dari situ kita lihat, Pak Zul pernah dengar juga di Korea itu, Korea Selatan ya, hampir 92% masyarakatnya sampai ke pendidikan tinggi. 92%, artinya secara pendidikan sudah lumayan rata-rata. Kita masih banyak yang putus sekolah dan sebagainya dari segi pendidikan. Nah, jadi kondisi itu memang akan sangat mempengaruhi karena hasil demokrasi pemilihan legislatif yang duduk di parlemen tidak semuanya berpendidikan, berpemahaman keagamaan, berbudaya tinggi, semua akan bervariasi, sehingga ya rentang fleksibilitas sebuah keputusan itu sangat berpengaruh. Persoalannya sekarang, suara rakyat kita itu kita wakilkan ke wakil-wakil yang duduk di parlemen yang akan menyuarakan. Nah, apakah mereka ini betul-betul representasi masyarakat kita atau tidak? Nah, kita pertanyaan tadi ya, apakah kita masih sebagai generasi hukum yang muda ini bagaimana Pak kita melihatnya? Anda lihat pemilihan bupati, gubernur, presiden itu yang lebih mencolok itu lebihnya kayaknya di gubernur, bupati, dan DPR tadi. Apakah betul-betul kader partai yang oleh undang-undang kepartaian itu diminta untuk menanamkan corak ciri berkarakter berbangsa berpartainya itu, ideologinya itu, apakah dia betul-betul mewakili ideologi yang diusung oleh partai itu gitu. Nah, pada faktanya ada orang yang punya kemampuan keuangan yang bagus, dia bukan kader partai, tiba-tiba dia bisa mendapatkan dukungan partai dan partai menganggap sepaham dengan partai, lalu dia duduk mewakili partai itu yang notabene tadi adalah wakil rakyat yang suka ngomong gini nih. Siapa tadi? Zahra nih. Zahra ini punya partai yang nasionalis gitu. Siapa namanya? Miss Fiatin punya partai yang coraknya agamis. Yang siapa? Reva partai yang sangat mengusung tinggi jiwa-jiwa kebersamaan lokal gitu. Nah, siapa? Siva mengusung partai yang begitu global. Ya kan? Idealnya itu yang muncul nanti dari partainya Siva adalah partai berjiwa global, Reva partai yang berjiwa lokal. Nah, harusnya kayak gitu. Karena tidak mencerminkan kader partai tadi, nah atau partai itu tidak membentuk proses tahapan seperti di undang-undang kepartaian itu harus mendidik kadernya sesuai coraknya yang diinginkan rakyat. Nah, sehingga berbagai macam pola yang hadir di sana itu ya lepaslah apakah kepentingan keturunannya atau keuangannya, sehingga dia mewakili tersebutlah kepentingan segelintir, bukan rakyat tadi gitu kan. Nah, coba nanti dievaluasi lagi lah apa yang Pak Zul sampaikan. Menurut Pak Zul kayak gitu. Dari segi undang-undang kepartaian, apakah sudah sesuai dengan amanat undang-undang itu untuk mencari kader yang berideologi yang seperti yang mereka usungkan, sehingga orang banyak memilih yang sepaham dengan dia. Itu pertama. Kedua, apakah rakyat ini sudah memilih kadernya? Apakah rakyat ini sudah memilih perwakilannya di parlemen itu yang sesuai selera dia? Nah, kalau belum, ya artinya ini rakyat memilih dia ini kenapa? Apakah karena uang atau karena saudaranya? Nah, itu akan mempengaruhi suasana corak yang akan diusulkan di parlemen. Suara yang akan muncul ya seperti itu. Jadi pesan Pak Zul kayak gitu, kawan-kawan. Ini tadi berdapat ketatanegaraan ya kan, supaya bangsa kita ini kan secara ketatanegaraan sebenarnya ya bisa dicocok-cocokkan bagus-bagus saja gitu. Nah, tinggal apakah pola ini memang mencerminkan jiwa bangsa kita, atau jiwa bangsa kita ini masih ada jiwanya enggak? Atau jiwa bangsa kita ini sudah terkontaminasi oleh jiwa-jiwa yang lain gitu. Nah, harusnya masih ya. Harusnya masih. Nah, kawan-kawan yang sudah belajar hukum tata negara, kenali karakter ketatanegaraan kita, punya coraknya, lalu isi pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat kita itu ya, coba contohnya, udah milih belum? Sudah. Zara udah milih kemarin. Itu milihnya itu kawan-kawan karena sudah kenal, karena cocok visi misinya, atau karena ada hubungan kekeluargaan? Calon-calon dipilih kemarin. Cocok visi misinya. Iya. Pas pelak keluarga gitu. Enggak. Kalau seandainya ini keluarga dekat kita nih, mencalonkan, ini ada orang sangat bagus sekali, tapi dia nggak ada hubungan keluarga dengan kita. Kira-kira kita pilih mana? Yang hubungan keluarga. Hubungan keluarga kan? Nah, kayak gitu. Nah, harusnya kalau betul-betul ideal gitu kan, yang ideal itu kita pilih, bukan orang hubungan keluarga. Kan kita pengen pula parkir mobil merah depan rumah kita, itu asalnya.
Nah kayak gitu kira-kira ya cara pandang kita. Nah, jadi rekomendasinya gimana? Pertama isi, ya keilmuan hukumnya pasti, lalu warnai kehidupan berbangsa kita ini dengan ya apa salah ya tadi Pak bilang tadi orang level pendidikannya berbeda loh Pak. Salah ya kalau orang itu dia nggak berpendidikan, enggak, sepanjang secara undang-undang yang bersangkutan memenuhi dia layak dipilih, ya tidak salah, pilih saja gitu ya, pilih saja orang itu gitu, dia layak dipilih karena sudah dipilih partai. Tapi idealnya, tapi cari ideal kan, nah betul-betul orang yang mampu. Sekarang kan orang yang dia punya keuangan, dia mencalonkan padahal dia nggak mampu sebenarnya, atau banyak lagi orang yang lebih mampu. Mungkin kalau Pak Zul banyak uangnya, Repa mamanya punya kemampuan ya, Pak Zul harusnya dengan uang itu Pak Zul danai Repa maju gitu. Tapi nggak boleh egois, tapi faktanya di kita nggak kayak gitu. Soalnya kayak Zara bilang tadi kan, nggak pakai pula depan rumah misprihatin mobil plat merah tuh kan. Coba kalau saudaranya Sipa terpilih, nah tentu dia akan parkir depan rumah kita. Mungkin gitu alasan sederhananya. Nah, oke. Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kami juga sudah paham dengan apa yang kami tanyakan, dengan penjelasan Bapak tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.